Thank you. Now, let us see our Google Docs. Di sini saya sudah lihat ya ada sudah mulai terisi gitu ya esai rekomendasi filmnya. Cuman di apa namanya di bagian film memang masih sedikit dibandingkan di bagian K-drama ya. K-drama lumayan banyak ini rekomendasinya. Cuma di bagian film masih ada, baru ada 5 gitu ya. Out of berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seharusnya ada 10 gitu ya. Rekomendasi film. Rekomendasi K-drama malah dari 7 ini udah lengkap gitu. So we will see here regarding nanti ini akan ada di poin revisi ya di bagian revisi. Jadi kita akan mengecek dulu ini sebagai paragraf pembuka ya. Judulnya adalah The Best Film and K-Drama Recommendation of All Time. Oke. Judulnya sudah disepakati semua tidak berubah ini? Yes, Miss. Oke. Yes, Miss, tidak. Siap. Ngomong-ngomong ayang kamu tuh Lesti. Enggak, Dinamain Miss, Lesti ya? enggak. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Belum diganti, Miss. Maaf, Miss. Saya ganti dulu, Miss. Iya. Saya bingung nih, siapa ayang kamu? Okay, next. Do you often go and watch films whenever you feel overwhelmed by reality? Us too. Don't worry if you like recommendations. Nah, if I'm not mistaken, this is my part ya to open up the essay for you. Ini sumbangan dari saya, paragraf pembuka. We will offer you some list of the best film and K-drama that you can delve into in times of need. You can sit back and relax because this recommendation will not contain spoiler. If you want to watch K-drama, we have some recommendations about it. We know that many of you have some crush on those good-looking K-drama actor or actresses. To enrich your binge-watching experience, here we have a list of the series that have good-looking and great acting characters. Oh, jangan great acting ya, berarti kita pilihkan ininya good looking and great skills of acting. Jangan great, kurang greget great itu. Wonderful. Make it hyperbolic sometimes is okay ya, karena tujuan dari rekomendasi kan mengajak orang-orang untuk nonton apa namanya hasil saran ya, saran yang kita kasih gitu. Jadi nggak apa-apa pakai kata-kata yang sedikit hyperbolic is acceptable as well. Next, kita punya K-drama for all. Nah, di sini ada ya. For example, nah teman-teman, kira-kira kalau di bawah subjudul K-drama for all, terus langsung for example, kaget nggak tuh pembacanya? Sepertinya harus ada ini ya, kalimat pembuka ya. Apa kira-kira kalimat pembuka yang cocok? Bahasa Indonesianya dulu deh, nggak apa-apa. Gini, Miss, kayak saya nanya. Untuk rekomendasi yang pertama, gitu kan, dari film ini gitu, filmnya judul apa dulu? Kita punya rekomendasi yang pertama nih, film Oke. yang diperankan oleh itu kayaknya. Oke. Bisa nggak gitu, Miss? Bisa. Jadi the first recommendation that we will offer is series from South Korea. Ada J-drama nggak? Ada dari Jepang nggak? Atau semuanya? Judul punyanya Lesti, Miss, itu yang pertama. Ini True Beauty, The World of the Married. Iya, punya Lesti itu. Oh, oke. Nggak ada, Miss. Nggak apa-apa. Nanti kita tambahin ya, biar lebih enak. World of the Married, Miss. Oke. Main K-drama. Siap. Nggak apa-apa. The first recommendation that we will offer is series from South Korea or... Loh, kok hilang? Or...
famous with the it's biasa nih kalau di Google Doc agak delay. It's K-drama name. Nah, jadi supaya nggak kaget, pembacanya kita kasih tahu ya. Ini kan di bawah subjudul K-drama for all. The first recommendation that we will offer is series from South Korea or more famous with its K-drama name. For example, jangan langsung for example ya, supaya kita tuh selain memenuhi penugasan essay writing, mata kuliah essay writing juga bear this in mind that we have to persuade our readers to enjoy the experience of reading our essay gitu. Makanya kita pakai kata-kata yang eye catching buat mereka, yang enak dibaca, yang ngalir gitu ya. Apa ya kira-kira nih? Jangan for example. Apa ya? Ada yang mau kasih saran? First recommendation, Miss. Ini kan udah nih. Mungkin Miss ditambahkan genre film apa gitu. Iya, genre ya, Miss, kayaknya. Genre film itu terus lalu diikuti judulnya, judul yang dikhususkan, maksudnya satu judul film aja dulu yang mau dibahas, nanti di bawah paragraf berikutnya subtitlenya diganti lagi. Gitu bukan, Miss? Ini sebutin genrenya aja gitu. Oke. Di drakor banyak genrenya tuh. Berarti dalam kata-kata gini, sebagaimana kita ketahui atau gimana kata-katanya yang enak? Kita akan mulai dari genre drama komedi gitu. Kita akan mulai dari genre apa itu? True Beauty itu apa genrenya? Romantic comedy. Romantic comedy. Okay. We have coba tolong cari sinonim dari recommendation, please. Setelah itu kasih tahu saya. Baik, Miss. Oke. Sinonimnya tidak. Proposition. Nah, ini adalah proses menulis supaya kata-katanya tidak redundancy ya. Kita cari sinonimnya, kemudian kita pilih yang paling mendekati. Jadi kalau misalnya dikasih sinonim segini banyak nih ya, misalnya contohnya, kita nggak langsung blind pick gitu loh. Kita milih suka-suka hati yang mana aja kita percaya gitu. Kadang-kadang dari rekomendasi sinonim yang ditampilkan ini maknanya tuh nggak cocok gitu. Makanya kita pilih nih di antara advice, counsel, guidance, direction, dan lain sebagainya itu mana kira-kira yang paling cocok. Nah, gimana caranya? Nih, caranya adalah kan di sini di Thesaurus ada charge, endorsement, guidance, instruction, judgment, order, proposal, proposition. Nah, saya tertarik dengan kata proposition, but I want to make sure about the definition first. Proposition itu apa definisinya? Jadi dicek lagi ya definisinya apa sih. Proposisi itu bisa dikatakan sebagai statement or assertion that expresses a judgment or opinion. Oke, bisa sih premise, argument, thesis, hypothesis, theory. A suggested program or plan of action, especially in a business context. Project scheme plan. Make a suggestion. Suggestion. That's it. That's the word that I want to use here. Nah, mana tadi ya? We have varied genre suggestion. Katanya minta tolong nyariin di Google ya, tapi nyari sendiri. Maaf ya, kebiasaan saya ini.
Genre suggestions. Starting from apa tadi drama romantis ya? Romantic. Romantic comedy. Oh, romantic comedy. Terus apa lagi genrenya selain romantic comedy? Action ada nggak action? Zombie, Miss. Zombie itu action kali ya? Thriller, iya betul. Thriller. Action juga nih. Apa, Fit? Zombie Action. juga masuk. Thriller action masuk deh genrenya. Ya udah kita masukin aja ya. Picenjo juga action itu Picenjo. Oke, berarti starting from romantic comedy, thriller, action, ada lagi drama, apa genre yang lain? Zombie. Udah ya? Sci-fi. Ada sci-fi di sini. World of the Enggak. Married Mystery. Horor, Miss, horor. Yang mana horor? All of Us Are Dead ini horor nggak? Dokter. Kalau pas ada tuh maksudnya komedi horor, Miss. Komedi horor action. Drama horor, Miss, itu drama apa ya? All of Us Are Dead itu drama thriller. Tapi itu enggak horor tahu. Itu lebih ke action. Horor komedi bukan sih? Iya, Ya udah horor komedi ya. Aku suka yang komedi. Dikasih Oke. bumbu-bumbu Ada apa lucu-lucunya di gitu. Korea tuh. Sabar, Bos. Dikasih bumbu-bumbu apa nih? Bumbu ungkep ayam. Sentuhan drama biar menarik mungkin. Oke. Ini dikasih suggestion a series. Oke. Nah, the first recommendation that we will offer is a series from South Korea or more famous with its K-drama name. We have, ini kelebihan spasi nih kayaknya nih. We have varied genre suggestions starting from romantic comedy, thriller, action, to horror comedy. Nah, baru kita masukin di sini nama ininya ya, seperti kata Fazli. Nama judul-judulnya. Oh, ini nggak apa-apa deh. True Beauty, The World of the Married, Mr. Queen. Oke, ini nggak apa-apa deh. Ini ETC-nya, oh jangan ETC dong, kan kita ngasih genre-nya rekomendasi. Jadi yang jelas-jelas kita rekomendasiin aja gitu. Kita ilangin ya ETC-nya. And a business proposal. Nah, pastikan nama judul yang muncul di sini nanti dijelasin ya. Jadi jangan ada judul yang dimunculin tapi nggak direkomendasiin, nggak dijelasin ke pembaca gitu. Ini tuh ngomongin apa filmnya, siapa aja karakternya gitu ya. Jadi ini pastikan semuanya disebutkan dalam penjelasan di bawah masing-masing subjudul di bawahnya. Oke, kita coba dulu ya, kita baca dulu. These are popular K-drama recommendation. As usual, K-drama kayaknya nama istilah ya. We make it in a capital letter. K-drama recommendations with an interesting main character and the storyline is not boring. Oke, nah ini yang mau saya highlight di Anda ketika menulis kalimat yang ini. Nah, jadi kan di kalimat ini tuh kalau kita maknai ke bahasa Indonesia, judul-judul ini adalah rekomendasi K-drama populer yang memiliki karakter utama yang menarik dan storyline yang yang nggak membosankan gitu kan. Nah, berarti is not boring itu kan ini bentuknya an interesting main character. Jadi bentuknya adalah noun group. Ini juga harusnya noun group, sementara ini ada verbnya is not boring. Nah, apa ya adjective atau kata sifat untuk mengganti is not boring? Interesting main character and apa? Enjoyable storyline mungkin? Maybe. Gak apa-apa enjoyable storyline? Gak apa-apa, Miss. Oke, nanti. Nah, jadi bentuknya itu kalau adjektif dengan noun belakangnya juga adjektif dengan noun gitu. Jadi jangan berubah bentuk. Ini kan interesting main characters and enjoyable storyline gitu ya. Jadinya paralel. And definitely they are fun to watch.
to watch. Ini adalah typo yang sangat. They are fun to watch alone or with our. Jangan lupa sebutan diri kita tuh harus konsisten. Di awal kan us, berarti our gitu ya kepunyaannya. Our friends. Begini, bagaimana? Kita baca dari awal dulu ya sampai kalimat yang ini. True beauty, the world of the married, Mr. Queen, all of us are dead, train to Busan, ghost doctor, and a business proposal. Oh, ini kan. Oke. Ini tidak ada kata kerjanya ya. Ini cuma nama-nama judul ya. Berarti kita satuin sama kalimat berikutnya gitu. True Beauty sampai Business Proposal are popular K-drama recommendations. Great. Nah, ini baru nyambung. Jadi kalimat itu kalau kita balik ke kelas grammar dasar, itu prasyaratnya harus paling tidak ada subjek dan ada kata kerja. Nah, yang tadi kan cuma judul-judul K-drama, itu berarti subjeknya kan, tapi tidak ada kata kerjanya. Supaya jadi sebuah kalimat kita sandingkan dengan kata kerja berupa to be ya, are gitu. With an interesting main character and enjoyable storyline, and definitely they are fun to watch alone or with our friends. Okay. Even though there are many episodes, it is guaranteed that you will not be bored while watching it. There are also many actions that often make us touched by the scenes. Great. Keren, ini tulisan siapa? Keren banget. Not infrequently, we are made to laugh and cry with some of the scenes. Okay. But not only that, in K-drama, we can also see handsome and beautiful people. Beautiful actors kali ya. Actors and actors aja lah. Kita make it general. So that makes our brain... Ini siapa sih yang suka nonton K-drama terus langsung pikirannya berasa lancar gitu ya. Oke. Nah, ini kan kebanyakan nih kepanjangan, but that makes our brain and mind feel fresh. Kita bisa bikin jadi lebih singkat, lebih efektif kalimatnya. Yaitu apa? Ada yang tahu? Makes our brain and mind feel fresh. Fresh ini kan kata sifat ya. Kata sifat fresh, kalau dijadiin kata kerja apa? Kan kalau kata sifat wide, luas, dijadikan kata kerja widen. Terus apa lagi? Rich and rich. Nah, kalau fresh apa ya kata kerjanya? Sekarang saya benar-benar nggak mau nge-cheat, saya minta tolong Anda aja carikan fresh kalau jadi kata kerja bentuknya jadi apa ya? I try to search Okay. me. Okay, Lesti. I'm going to patiently wait for your result. Freshen bukan Miss. Freshen, ada freshen? Refresh. Refresh? Tadi nemu, Miss. Oh, tadi ketemu ya, freshen. Coba kita cek ya, freshen. Let's check, freshen. Wait. Caranya as usual, kata kuncinya define freshen. Oh, kalau freshen dia freshen up gitu ya, revive, refresh. Oh, sama ternyata freshen dengan refresh. Great job, Gania, Ayu, Lesti. It's freshen up ya. Let's go here. Tadi mana ya tadi fresh? Nah, berarti that freshen up. Nah, ini makes-nya freshen up our brain, our mind aja ya, our minds. Tada, gitu. Jadi lebih efektif kalimatnya. We also know which actors are handsome and beautiful and of course famous. We can get lessons from the K-drama how to be good neighbors. Nah, sebetulnya teman-teman kalau Anda ingin menggunakan etc. atau dan lain-lain,
pembaca tuh ngerasa kayak ini serius nggak sih ngasih rekomendasinya atau menjelaskannya atau mendeskripsikannya. Jadi kurang bagus kalau terlalu banyak etc. Nah, kita ganti apa nih etc. ya supaya pembaca kita enak bacanya. We can get lessons from K-dramas on how to be neighbors. Apa lagi? Selain how to be good neighbors. To be a good wife maybe. To be a good wife. To be a good person aja ya. Yang good nggak harus wife, husband juga harus good. Jadi saya tidak suka kalau cuman wife doang. Suka selingkuh. Sabar, Bu. To be a good person. Kalau all of us are dead, apa ya kira-kira mengajarkan kita untuk melarikan diri dari zombie? Itu dia. Enggak, Miss, untuk Sudah percaya, Miss. untuk saling menjaga, Miss. Oke. Untuk tidak mudah. Kalau zombie-zombie gitu. Oke. And to keep all of us safe from dangerous threats. Okay. We can get lessons from K-dramas on how to be a good neighbor, to be a good person, and to keep all of us safe from dangerous threats. Here are, karena banyak ya, here are. Oh, enggak ada yang benar. Here is a brief review. Oke, ya betul. Here is a brief review of the dramas that we recommend along with the actors in it. Oke, great. Nah, ini jadi paragraf pembuka. Tapi ini kepanjangan nih kayaknya paragraf 2. Jadi kita bisa Nah, ini kali ya kita ganti aja. Ini kita penggal jadi paragraf baru supaya nggak kepanjangan. There are also many actions that often make us Ya, oke lah. Kalau begini sepertinya sudah agak lebih seimbang. Next. Nah, mulai dari Train to Busan berarti ya di sini. Kita bikinnya dalam bentuk subjudul, betul? Kalau kita lihat dari film kan bikinnya dalam bentuk subjudul ya. Jangan lupa. Ini di bold supaya kita bisa membedakan. These series are played. I'm not sure with penggunaan this jamak. The series is played by great actors such as Gong Yoo, okay. Kim So An, waduh namanya susah banget ya, and many more. Nah, and many more sama kayak etc. Kalau mau kita stop sampai Jung Yumi. Karena kita nggak mesti nyebut semua karakter dari main character sampai karakter pendukung kan, jadi nggak apa-apa. Nah, di sini saya mau meng-highlight apa ya kira-kira yang kurang dari kalimat ini? The story which teaches about struggle, not giving up easily and taking care of each other in order to survive from the many viruses that are engulfing the Korean city. Kalau saya maknai ke dalam bahasa Indonesia, jadi seperti ini nih. Cerita yang mengajarkan mengenai perjuangan, tidak mudah menyerah, dan saling menjaga untuk bertahan dari serangan virus yang menyerang kota di Korea. Nah, apa yang kurang? Tadi kita balik lagi ke prasyarat kalimat adalah paling tidak ada subjek dan ada kata kerja. Ada subjek, ada kata kerja enggak? Kira-kira.
Karakternya, Miss. Belum disebutkan mungkin. Karakternya sudah, cuman kita fokus ke yang di-highlight aja nih, Fazli. Apa ya yang kurang, Fazli? Dari kalimat ini tuh ada yang kurang gitu kalimatnya. Ada yang aneh dengan kalimat ini. Kalau kita mengacu pada prasyarat sebuah kalimat, paling tidak ada subjek dan kata kerja. Jadi yang mana subjeknya kalimat ini? Mana ya? Ini Kayaknya ini deh. Nggak usah pakai which mungkin, Miss. betul, nggak usah pakai which. Kenapa nggak usah pakai which? Soalnya kan ini nggak jadi ah. Kok gitu sih? Ini subjek sama verbnya nyambung gitu, Miss. Iya, gini. Jadi kalau kita balik lagi ke kelas grammar dasar, which itu menunjukkan kalau bentuk kalimat kan ada kalimat sederhana, kalimat compound sentence itu gabungan kalimat sederhana, dua kalimat sederhana atau lebih, kemudian ada kompleks sentence, kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalau dalam bahasa Indonesia padanannya itu ada yang klausanya independen, ada yang klausanya dependent. Kalau which itu dia dependent, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Supaya dia bisa berdiri sendiri, kita tidak gunakan kata hubung which ya, karena nanti jadi kalimatnya tidak independen. Maknanya juga gini, cerita yang mengajarkan kita, meskipun dalam bahasa Indonesia it sounds fine, dalam bahasa Inggris it is not fine. Jadi sebaiknya which-nya dihilangkan. Jadi langsung aja subjek dan kata kerja. The story, subjek, kata kerjanya teaches, mengajarkan. Gitu. Jadi jangan pakai which ya, supaya kalimatnya bisa jadi berdiri sendiri. Nah, a little bit about grammar in our writing class, nggak apa-apa. The story teaches about struggle, not giving up easily. Nah, oke. Taking care of each other, betul ya, in order to survive. Nah, from ini kenapa ya? Oh, sebaiknya dalam bahasa Inggris dihilangkan. To survive the many viruses that are engulfing the Korean city. Sudah, begini saja train tubusan. Ada yang mau ditambahkan? Siapa yang merekomendasikan train tubusan? Coba. Yang nulis judulnya aku, Miss. Tapi yang ngejelasinnya yang explain-nya di situ nggak tahu siapa, kayaknya Nas atau siapa gitu. Ayo, Miss. Ayu, oke. Ayu cukup segitu yuk tren tubusan atau mau ditambahkan? Nggak tahu, Miss. Gak tahu, oke. Jadi apa ya? Kalau Ayu jadi pembaca nih yuk, dikasih judul rekomendasi apa Korean drama, judul K-drama yang seru. Nah, terus isi Train to Busan tuh isinya cuman Train to Busan ini aktornya ABC. Kemudian apa ceritanya mengajarkan kita tentang itu ABC tersebut. Apakah itu bisa mengajak pembaca kita jadi oh iya menarik ya ternyata Train to Busan gitu. Bisa nggak kira-kira yuk? Enggak sih, Miss. Kayak kurang Kurang itu ya. aja gitu. Kira-kira bisa Pengalaman ditambahin yang apa? dipetik, pengalaman hidup yang Betul. bisa diambil. Sebenarnya itu nggak wajib ya pengalaman yang bisa diambil, cuma akan lebih menarik pembaca kita kalau bisa mengakses apa menurut kita nih Train to Busan tuh kerennya di mana nih menurut Ayu nih. Ayu udah nonton Train to Busan yuk? Udah. Udah. Nah, kira-kira menurut Ayu kerennya tuh di mana Train to Busan nih? Seru nggak? Serunya tuh di mana? Deg-degannya pas itu Yang sih ini yuk, yang pas si Gong Yu ini jadi yang nyerahin itu loh, yang nyerahin. Karena orang baru gila ketindik kereta. Oh, Ya, yang ini yang pas si Gong Yu-nya ini, yang pas bapaknya nyerahin diri buat anaknya itu loh. itu biar Bentar. istrinya selamat kan. Plotnya sedikit deh, plotnya Train to Busan ini apa ya? Menceritakan tentang apa? Virus, Miss. Virus. Corona banget dong.
Oke. Ya, Virus awalnya Zombie. itu rusak ya. virus Terus jadi ke ini manusia. gimana? Awalnya virus ini menyerang. Itu tuh awalnya virusnya tuh dari ini, dari perusahaannya ini, dari perusahaannya si Gongyu tuh. Mm-mm. Dari rusak. Limbah Tuh, gitu. terus habis Oke. itu ya limbah-limbah pabriknya Gongyu. Terus Mm-mm. ke ini apa sih, ke rusak, tabrakan tuh rusak tuh. Terus rusaknya jadi zombie. Habis itu dari rusak itu jadi deh ke semuanya. Oke. Oke. Berarti plotnya kita akan bawa sedikit aja ya. Karena ini sebelum the story teaches about moral values, kita ngomongin juga the plot ya. The plot um, takes us to imagine how untuk membayangkan how awful it is to what is ketularan, contagion is menularkan, contagious. Bentar ya. Ini adalah proses menulis dalam bahasa Inggris. Memang harus perlu kamus. Oh, oke. Transmitted. Transmitted, it's okay deh. How awful it is to be transmitted by viruses that can make us zombie. Jadi yang kena virus ini meninggal gitu, terus dia menjadi zombie. Zombie. Meninggal nggak sih? Meninggal atau nggak meninggal tapi langsung jadi zombie? Jadi zombie, Miss. Jadi Nggak. salah satu penumpang itu ada satu orang yang terkena virusnya gitu, tapi belum. Tapi pas keretanya udah jalan baru kayak jadi zombie gitu, jadi nyerang semua. Okay. Wow. The plot takes us to imagine how awful it is to be transmitted by viruses that can make us zombies. Nah, yang paling menarik adalah apa? Ketegangan gitu. Yang ketegangan yang diciptakan ketika menonton. Ini film apa serial? Film, Miss. Yang ini. Film, Miss. Oh, ini film. Kalau film berarti kita taruhnya di bawah ya. Oh, saya pikir ini serial. Ini film. Soalnya K-drama itu kan biasanya serial ya bentuknya episode-episode. Berarti ini cuma sekali duduk selesai gitu ya? Iya. Kalau yang All of Oh. Us itu baru ya serial. Oke. Berarti Train to Busan kita pindahin ke bawah ya. Yuk, Yuk. kita pindahin Train to Busan ke bawah. Kita pindahkan ke film. Apa ini? Korean films. Oh, ini Korean films. In addition, Yes, Miss. we have recommendation for various that are popular. Edge of Tomorrow berarti Korean film ya, bukan serial ya? Film barat. Itu film Hollywood, Miss. Hollywood itu, Miss. Oh, bukan. Film Hollywood. Dengan dokumenter. Oh, Film seharusnya dengan film dia. dokumenter. Oh, seharusnya dia berada di bawah. Apa tuh? Bentar, saya lihat dulu. Ini kan K-drama for all. Terus berarti ini ya, di sini ya. In addition, we have recommend. Nah, ini bukan Korean film saja, berarti film pada umumnya ya. That are. Bentar, berarti kita taruh Train to Busan di paling bawah aja. Train to Busan, we will put it here.
Ini numbering nggak sih? Nggak numbering ya? Ya wes, nggak apa-apa lah. Nah, ini bukan serial berarti ya. The film. Nah, oke. What is most thrilling from this film? Yang paling menegangkan di film ini apa? Is apa yang paling menegangkan di Train to Busan? Saya belum nonton soalnya jadi saya nggak bisa membayangkan. Tapi kayaknya seru ya Train to Busan. Seru, Miss. Seru apa? Apalagi pas di akhirnya ayahnya menjadi zombie. Itu sedih banget. Oh, oke. Tapi yang paling menegangkan apa, Ratu? Oh, yang menegangkan itu pas lagi kejebak di bawah mobil kayak gitu tuh, mobil kontainer gede. Padahal Ih, posisi mereka bukan di mobil dalam kereta, kereta. bukan sih? Kenapa, Ih, Miss? bukan di dalam kereta. Kereta ya itu pokoknya kayak, iya itu tuh. Agak udah lupa-lupa gitu, saya udah lama banget. Di kereta, Idea that terus we kasihan are ke yang orang gila itu. trapped Orang with ngelalain dirinya. zombies who can easily spread the virus to Kasihan banget orang gila jadi other sadar. passengers in the train. Kalau begini gimana? On the train. Should be on. Okay. Wait, how can you not be changed? Oke. Nih, kita baca lagi ya. Yang paling menegangkan dari film ini adalah ide bahwa kita kejebak dengan para zombie yang dengan mudah bisa menyebarkan virus ke penumpang lain di dalam kereta. Keretanya jalan Jalan, Miss. on a Dari moving mau ke train. Busan. Yep, on a moving train berarti ya. Oke. Selain menegangkan, ada lagi yang menyedihkan tadi ya, betul? Di akhir ayahnya siapa Gong Yu ini akan jadi zombie. Jadi zombie. Iya, Miss. Oke, kita akan ngomongin tentang hal yang bikin sedih. Besides apa ya? The intense plot, there is also saddening scene by the end of the story. But as we can't but we can for a spoiler for you. You have to watch it by yourself. Ah. Okay. Besides the intense plot, there's also a saddening scene by the end of the story. But by the end of the film kali ya, film. But as we can't offer a spoiler for you, you have to watch it by yourself. Gitu ya. Oke. Ini perlu nggak sih kira-kira moral story-nya? Kalau Anda jadi reader, jadi pembaca esai ini, kira-kira perlu nggak sih kita menemukan moral story dari film ini apa saja? Enggak, Miss, nggak perlu. Nggak perlu ya, jadi kita bisa hapus ini. Karena nggak pernah nggak Iya, penasaran nanti yang nonton. iya, oke. Makanya. Oke. Nah, ini kan bikin penasaran ya. Dia nggak nyeritain. Ada, ini sebenarnya thrilling, intense plotnya, tapi ada yang bikin sedih by the end of the film. Tapi karena kita nggak bisa spoiler, maka kamu harus nonton ya, gitu. Nah, jadi kan penasaran nih si pembacanya, gitu.
Oke, good. Tadi Train to Busan udah kita pindahkan ke bagian film ya. Kita masuk lagi ke K-drama berarti. K-drama Ghost Doctor. Nah, berarti ini Ghost Doctor yang kita bikin jadi sebuah subjudul. Nah, ini kita bold, jangan lupa. This series is about two doctors from extreme backgrounds and skills who combine into one person. Oh, gitu. Wow. Coincidentally, this K-drama film stars Yusi. How can I spell this? How can I pronounce this name? Usi, Asi, Yusi kali ya. Kim Bum and Rain. Oh, Rain yang di itu tuh. Yang sama Song Hye Kyo. Cuman tahu itu doang. Drama Ghost Doctor. Nah, ini nama judul ya. Jadi kalau nama judul, we have to make sure that it is in capital letter. Ghost Doctor, jangan lupa ada kata kerjanya. Kata kerjanya berupa to be is a comedy genre. Oke. Oh, jadi jangan is, berarti has a comedy genre. This fantasy, we have S ya, instead of C. This fantasy doesn't tell a story of horror and terror or fear, okay? Rather, it is a spiritually rich story about one soul. Okay. Ghost Doctor, jangan lupa capital letter ya kalau setiap judul film atau judul serial. Ghost Doctor deserves to be watched as light entertainment but strong as a moral message. Oh, but has strong moral message. Gitu. Has a strong moral message. I think it should be capital deh nama orang ya. Dan ini ya yang perlu Anda perhatikan, setelah tanda kurung, kurung buka, kurung tutup nggak perlu pakai spasi. Pokoknya kurung buka langsung, kurung tutup juga langsung, jangan dikasih spasi. Gitu ya. Itu adalah mekanika penulisan dasar mengenai spasi. Oke, this series ini udah cukup ini ya, cukup menarik ya. Apalagi kalau pembaca esai ini memiliki kecenderungan untuk topik-topik spiritualitas, biasanya kalau baca, oh it is a spiritually rich story about one soul. Wow, jadi langsung tertarik nonton Ghost Doctor. Gitu. Menurut saya ini udah bagus banget. Ini karya siapa Ghost Doctor? Ratu, Miss. Yeah, karya Ratu, keren. Udah oke ya berarti. Miss. Sip, kita maju lagi ke bawahnya. Ini Ghost Doctor sudah tidak ada perubahan. If you want to watch a K-drama with romantic comedy genre, we also have a recommendation for you. The title is a business proposal. Oke, kita bikin berarti business proposal dalam bold. If you want to watch, is hype. Oh, hype itu sudah apa namanya? Sudah merupakan kata sifat ya, jadi nggak apa-apa. The title is a business proposal and this drama is hype in many countries. The story is about a girl who helps her friends to attend a blind date. Okay, the main character is a girl named Shinhari. Shinhari went to meet the guy and have a blind date with him. Firstly, she doesn't know with whom she will date until the guy gives his name card to her. Shinhari was surprised after finding out that the guy who dated her is her boss, Kang. Oh, ini harus huruf capital ya. Ini juga karena nama huruf capital. Kang Taemu. I'm not sure about how to capitalize nama Korea, tapi let's assume harus pakai capital letter ya. Kang Taemu doesn't know that the woman date with him. Oh, the woman with whom. Nah, ini. With whom he is dating
is his employee because Sinharis undercover is real, like nobody will recognize her. Sinhari ini cewek cowok sih? Cewek ya? Cewek, Miss. Cewek, oke. Cewek. Siap-siap. One day, Kang Taemo found Shinhari's pocket in his car, and finally, he knew that a woman that had a date with him was his employee. Finally, nah ini spoiler nggak nih? Finally, Kang Taemo ada finally-nya. Ask Shinhari, ini yang cowok ya, Kang Taemo ask Shinhari to work harder than usual, and he is getting mad at her, even though Kang Taemo, Kang Taemo always asks Shinhari to do what he wants and is cruel. Finally, they can behave like normal as possible. Nah, ini spoiler nggak sih? Akhir ceritanya gimana? Business proposal. Masih ongoing, Miss. Oh, masih ongoing. This drama is full of comedy and can make our days feel relaxed. Oke deh, nggak apa-apa deh ini. Ini Nadila berarti ya yang menulis. Iya, Miss. Oke, boleh. Business proposal aman ya berarti. Nah, ini True Beauty berikutnya. True Beauty. Kurang A, guys. Kita jangan lupa bikin ini menjadi bold because this is another title. True Beauty. If you want to see handsome, beautiful, and popular actors, we recommend the K-drama True Beauty to you. Oke. Ini bagi yang butuh penyegaran mata. The series is played by Moon Ga-yoon. Jangan lupa ya nama. Kalau mungkin di stripin ini nggak apa-apa kali pakai huruf kecil, tapi lainnya harus huruf besar. Nah, ini koma, jangan lupa. Nah, ini. Menurut Anda ini kurang apa nih? Tells the story of a high school student. Diawali dengan kata kerja. Kurang apa ya kira-kira? Ayo, kurang apa? Yang ini nih. Alu, bagaimana? If you watch this K-drama, Yang mana, yang mana? Ini, if you watch this K-drama. Nah, ini nih. Ini kan kata kerja. Padahal prasyarat sebuah kalimat adalah paling tidak ada subjek, ada kata kerja. Subjeknya nggak ada ya. Ya nggak? Subjeknya hilang. Tahu-tahu ada kata kerja saja. Nah, sebaiknya subjeknya apa? The story, Miss, dipindahkan sebelum tells, bisa nggak? Okay. The story tells about a high school student who became famous. Nah, ini kan tells. Ini juga harusnya present tense ya. Ini kita sambil belajar grammar dikit. Who becomes, kalau ini present, frasa setelahnya itu atau klausa setelahnya harus pakai present juga. Jangan pakai bentuk lampau. The story tells about a high school student who becomes famous as a beautiful girl after mastering the art of makeup from YouTube. Jangan lupa YouTube itu nama merek dia. Nah, dia tuh kayak gini, T-nya gede, Y-nya gede. She turned into a goddess, wow, because of her makeup skills, but she chose death instead of showing her bare face to anyone. Okay. Meanwhile, Lee Soo-ho is an attractive and handsome boy who seems cold due to his dark past, but is actually very caring. They meet each other to share secrets and find each other's love, but can. Nah, ini
Ini nggak spoiler ya, ini bagus nih. Terakhirnya pakai kata apa kalimat tanya nih. But can Suho make Ju-gyung find her true beauty? Nah, ini biasanya ada di iklan. Ada di iklan yang mengiklankan serial True Beauty ini. Nah, kira-kira kalau untuk di genre essay recommendation ini apa ya? Sebenarnya ini bagus banget ya movement pakai interrogatif di akhir kalimat untuk kayak bikin penasaran pembaca kan. Tapi menurut saya we have to add a little bit more untuk membedakan ini bukan genre iklan ngiklanin True Beauty. Apa ya? Ditambahin apa ya? Mereka bertemu untuk saling menceritakan rahasia masing-masing dan saling menemukan cinta. Tapi apakah Suho bisa membuat Jugyong menemukan kecantikan aslinya? Gitu. Apa ya? Gini kali Miss, kalian bisa melihatnya di situs apa gitu, atau Oh, mungkin dikasih rekomendasi di nontonnya di mana, sip. Betul kelanjutan banget. kisahnya. Betul, betul. True Beauty bisa ditonton di mana? Siapakah yang mengerjakan True Beauty? Gania, Miss. Gania. Telegram. Bisa nonton, jangan di Telegram, nggak legal. Apa ya, True Beauty adanya di mana ya? Coba kita lihat. Di TV, Miss. Apa? Di aplikasi Piu gitu, Miss. Oh, di Di TV. Viu. Iya, You can watch this and you can unravel aja deh supaya lebih penasaran. You can unravel the rest of their story in Viu, begitu? Atau WeTV ya? Or WeTV. Bagaimana cara menulis WeTV ya? Saya nggak tahu lagi. Baru dengar WeTV. WeTV. Wih, Gini, We tanpa spasi ya. Oke, oke. WeTV. Oke. Gitu ya. Oke, great. Ini sudah aman punyanya Gania. Next, kita masuk Descendant of the Sun. Descendants of the Sun. Bagian siapa nih Descendant of the Sun? punya Siska, Miss. Ya, Siska. Oke. If you want to see the love story of a soldier and a doctor, we also have a recommendation for you. The title is, jangan lupa kata kerjanya. Ya, the title is Descendant of the Sun. This drama was a hit. Ini titik dulu. Was a hit at its time. At its time, you know. Nah, readersnya nggak tahu. Ini jangan pakai you know berarti. Nah, ini aja. This drama was a hit at its time. Descendants of the Sun tells the story of Yu Si-jin, a captain and leader of the Alpha team of a military group with Kang Mo-yeon, a doctor with great abilities. The two of them accidentally meet at the hospital when Si-jin is injured and Mo-yeon thinks that Si-jin is a gangster. Gimana? Meet at the hospital when Si-jin ini siapa? Oh, tentaranya ya. Is injured and Mo-yeon siapa? Mo-yeon Song Hye-kyo thinks that Si-jin is a gangster. After that meeting, they are always faced with another unexpected encounter that feels like fate. Not only about romance, this drama also has an interesting plot, telling the story of life in a medical world and life as a soldier. You will see various scenes that entertain, surprise, and are spoiled by the visuals of these scenes. Nah, visualsnya kenapa kita bisa dimanjakan oleh visualnya, Siska, di dalam di film Descendant of the Sun ini, di serialnya? Pemandangannya keren gitu atau apa? Siska. Ya, Miss. Mungkin karena pemainnya tampan, Miss.
Oh gitu. Ini visualnya tuh maksudnya Siska tuh apakah pemandangannya keren di Descendant of the Sun atau karena Iya, tempatnya juga bagus, terus yang mainnya juga ganteng ganteng. dan cantik? Iya. Okay. And are spoiled. You will see various scene that entertain, surprise, and are spoiled by the scenery visuals of these scenes. The visuals of the visuals of these scenes. Oke deh, nggak apa-apa ini. There are many moral messages that you can take from this series, such as the sincerity, or the persistence of to save the lives of many people, even though he has to defend his own life. Oke deh, ini udah oke ya, berarti Siska aman, Descendant of the Sun. Next, kita mulai the world of the married. Kita bikin di halaman baru saja supaya enggak bisa. Oke, the world of the married ya. Oh, not only that. Oh, yeah. Oh, not only that. Have you ever watched the series The World of the Married? In this series, we will not. Nah, ini karena udah ada ya The World of the Married-nya, kita bisa skip yang ini. Kita bisa skip kalimat ini ya. In this series, siapa nih bagian The World of the Married? Lesti nih hawa-hawanya. Ya Les ya. In this series, we will not only see the face of the actor who is handsome and beautiful. Okay, but we can also take life lessons. Okay. Jangan lupa capitalization. Series played by Ji Sun Wo tell a story. Nah, ini tiba-tiba capital. Tell a story about a respected family medicine doctor. Nah, respected medical family aja ya. Respected medical. Oh, respected family from medical background. From medical background and associate from a medical background and associate director at Family Love Hospital in Gosan. Is married to a future director with whom he has a son. Oh, panjang ya. In the series, but we can also series played by tell a story about is married. Oh, at family South Korea. Nah, ini titik dulu berarti. Tell a story about respected family. Berarti siapa nih yang menikah dengan future director Lee Tae? Oh, anyone care to enlighten me? Ini kurang subjek nih. Siapa ya ini? Ada yang udah Satu nonton? belum pernah. Yang belum pernah. sensornya itu Belum pernah nonton ya? Iya nih, saya juga belum pernah nonton. Siapa tuh yang sudah pernah nonton The World of the Married? udah Miss tapi lupa namanya. Oke, the main karakter aja ya. Jisun, Miss, Jisun. Siapa Ji-sun? Oh, Ji Dakyung. Sun is married to a future director Lee Tae-oh with whom she has a son, Lee Jun-young. Sun Woo thinks, oh my god, namanya susah sehingga saya akhirnya lupa. Ini tuh siapa kepada siapa. Sun Woo thinks his family is perfect until he finds out that is having an affair with another woman named Yo Da-kyung. We can take life lessons from this film, which are that women must be financially. We take from this film, comma, that women must be financially independent.
They don't have to trust other people easily. Learn to be firm in making choices. And that honesty is the key to be a harmonious relation to have to make a harmonious relationship. Bukan make. Enggak. Is the key to gini aja to a what am I doing? Ini hilangin aja to a harmonious. Nah, baru nih is the key to a harmonious relationship, and the last is parental fights will have a bad impact on the child's mentality. Don't forget to put capital letter after full stop. Setelah titik selalu capital letter. You have to watch this series because this series will make you emission. Maksudnya apa nih? Will make you emission. Emosi sama ininya Miss, sama si cowoknya Miss. Oh, oke. Berarti will trigger your emotion gitu ya. Trigger you your emotion. Karena emosi ini tidak hanya marah ya, emosi bisa happy. Jadi trigger your emotional reaction gitu aja ya by the behavior of her husband and her husband's affair. Oke, ini kayak layangan putus ya, The World of the Married. Sip. Ini The World of the Married berarti Lesti ya? Yes, Miss. Oke, aman Les, sudah aman. Next, ini. Vincent jam berapa? Vincenzo Korean. Vincenzo Korean, bukan Vincenzo Korean tadi namanya. Vincenzo apa ya ini? Sano. Yes. Kasano, Miss. Sano. Oh, saya lihat ini Vincenzo Korean jadi Vincenzo Korean. Kok Kasano gitu. Vincenzo. Ini langsung aja. This Korean drama tells the story of two lawyers, namely Park Joo-young and Jung Chong. Joo-young, nah ini titik jangan lupa. Joo-young was adopted when he was 8 years old and grew up in Italy. Has Lynn's name Vincenzo Casano. He became a lawyer and worked for mafia. What? For the mafia as an advisor to the group, but because the war between mafia groups, he had to go. Okay, because of the war between mafia groups, he had to go to Korea. While in Korea, he meets and gets involved with lawyer who is famous for his persistence in winning every case handled by Jo-young. Who is this Jo-young? Finally falls in love with Cha-young. Vincenzo is directed and who previously worked on the drama Money, Flower, and Crown While the script was presented by the and the Flary Priest ini beneran Flary, bukan Fiery. Siapakah yang menulis bagian Vincenzo Casano? Ini beneran Flary Priest. Siapa ini yang bagian Vincenzo? Mau ngecek. Ziah kah? Nita kah? Nita kayaknya Upin Ipin ya. Siapakah yang menulis Vincenzo Casano? No one.
Oke, di Vincenzo Casano ini menurut saya kalau saya jadi pembaca ya, sebenarnya ini bisa membuat apa pembaca jadi oh ini tuh karya sutradara yang menang awards, karya penulis skrip yang menang award misalnya. Tapi kalau saya nggak pernah baca Crown Flown, God's Quiz, God Doctor dan lain sebagainya, malah saya bingung, malah jadi males gitu nontonnya. Apa ya kira-kira yang bisa membuat kita jadi penasaran pengen nonton Vincenzo Casano? Apa kira-kira? Apa ya? Alurnya, Miss. Alurnya gimana alurnya? Alurnya dibuat kayak itu aja supaya bikin orang penasaran gitu. Nggak, maksudnya Ihram udah pernah nonton Vincenzo Casano nggak? Belum, nggak tahu Belum. itu juga, Miss. Nah, saya mau nanya sama yang udah pernah nonton, apa yang seru dari Vincenzo ini ya? Itu Miss, pas lagi si Vincenzo-nya ngebakar apa namanya? lahan musuhnya. Itu Heeh. cuma menggunakan api aja langsung kesebar semuanya, seluruhnya kebakar, gedung-gedung. Jadi sebelumnya udah disiram pakai apa ya? Kayaknya pakai Kayak ini bensin. pakai apa sih minyak? Oke, ini Heeh. Vincenzo Casano ini genrenya apa? Thriller? Thriller tapi komedi juga, Miss. Hmm, kata Rafid nggak seru Vincenzo mah ya. Rafid nggak suka, siapa tahu yang lain suka kan. Tugas kita adalah me- Seru. mengajak gitu ya, mengajak orang tuh untuk nonton. Ini tuh seru loh gitu, meyakinkan mereka bahwa ini tuh seru. Nah, makanya saya perlu nanya sama yang udah nonton, ini serunya tuh di mana? Gini aja ya, ini kita kita hilangkan ya. Eh, this series is considered apa thriller komedi komedi thriller thriller komedi thriller comedy that can shift the intensity of the um, apa kata yang tepat ya, the intensity of um, the action with um, funny with comedy. Apa ya, saya tuh mau bilang ini loh, bisa berubah tadinya intens banget nih, actionnya, terus habis itu lucu gitu nggak sih? Jangan-jangan saya salah, gitu nggak Iya, Najwa? Miss, iya. Bener ya? Oke oke. The series is considered thriller comedy that can shift the intensity of the action with comedy so that uh, uh, you will not get bored. I'm not sure, tapi ya sudah lah. Ini yang menulis siapa sih ngomong Vincenzo Casano ini? Mungkin yang tidak masuk ke sini kali ya. Cowok-cowok nggak suka nih. Oke, berarti ini selesai ya di bagian nanti. Tapi Vincenzo Casano ini saya perlu konfirmasi lagi sama penulisnya. Jadi saya mau tandain ya, saya mau highlight ini ya, karena belum selesai nih di sini. Siapakah penulisnya nanti mohon menghubungi saya supaya kita bisa selesaikan bagian Vincenzo Casano ini. Sebelum nanti UTS-nya minggu depan adalah Anda mempublikasikan nanti finalisasi
lupa ya bilang UTS. Minggu depan UTS-nya itu kan ini project dari awal sampai ke UTS ya, berupa tulisan kolaboratif. Nanti tugas Anda adalah mempublikasikan tulisan ini di mana kira-kira? Do you have blog? Punya blog nggak? Nggak punya, Miss. Gak punya, Miss. Terus di apa? Oke, gini aja, gini aja. Nanti dipublikasikannya di website STKIP. Cuma tugas Anda adalah menyetor bahwa Anda sudah mempromosikan tulisan kita di media sosial Anda. Gitu gimana? Oke, Miss. Oke ya. Nah, jadi kita harus buat dengan sebaik-baiknya esai ini supaya ketika orang datang untuk baca, mereka nggak kecewa dengan hasil tulisan kolaborasi kita. Oke? Itu saya serahkan kepada Anda ya di minggu depan pada saat UTS, berarti Anda akan memfinalisasi tulisan ini, esai ini. Setelah itu kita akan saya akan bantu publikasikan di website, Anda akan share sebanyak-banyaknya di sosial media ya. Begitu? Maksudnya gimana, Miss, di-share ke media sosial? Maksudnya secara pribadi atau Secara bersama? pribadi. Secara pribadi. Jadi nanti Maratul akan share link ke website STKIP di misalnya apa Maratul pakainya? Instagram, Twitter, Facebook. Saya di Twitter. Oke, Lesti di Twitter. Nanti Maratul misalnya di Instagram gitu. Jangan lupa klik. WA juga bisa, boleh di story-nya WA juga nggak masalah. Jadi kan bisa ya di WA itu kita apa namanya ngasih link, ngepost link gitu. Biasanya langsung ke ini kan menuju ke link tersebut kayak YouTube gitu kan bisa kan. Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi nanti di hari UTS kita finalisasi dulu, saya publikasikan di website, setelah siap Anda langsung share di status WhatsApp masing-masing atau boleh di Twitter ya. Halo, iya enggak? Baik, Oke, ya. Miss. Miss. Ya. Oke. Nih, teman-teman, untuk bagian film sepertinya kurang ini nih. Kurang dikasih apa namanya? Ini kan ada navigasinya ya, K-drama for all. Oh, berarti nanti yang baca akan lihat rekomendasi K-drama. Nah, bagian film mau dikasih ini apa? Judul apa? Yuk, mau dikasih judul apa? Apa ya? Boleh pakai bahasa Indonesia dulu, nanti saya bantukan ke bahasa Inggrisnya. Bagaimana, bagaimana? Ihrom, Ihrom? Fazli, Fazli? Ya, Miss. Pasti habis dari mana ngos-ngosan? Apa ya kira-kira kita ngasih judul apa nih bagian rekomendasi film, Fazli? Subjudulnya. Film-film menarik setiap waktu gitu, Miss. Kayaknya. Kayaknya udah pernah tapi hilang tuh subjudulnya. Iya, Bentar, bentar ada ya. yang hapus itu, Miss. Oh, oke, bentar ya. Oke. Apa tadi film? Oh, gini aja ya. Oh, ini di judul ada nih. The most film ever you hear about that. Oh, oke. Maksudnya apa, Ihrom? The most film ever you hear. Film yang sering kamu dengar gitu? Weh, jangan bawa-bawa Rotten Tomatoes dong. Kita kan independent reviewer. Itu kan
Itu Rotten Tomato semua, Miss. Itu ratingnya udah tinggi semua. Oh gitu. Ya, tapi kan ini rating tinggi berdasarkan PBI 2021 gitu. The Oh, best berdasarkan film. PBI. Oke, oke, oke. The best film berarti ya. The best film recommendation. The best film recommendation by PBI. Gitu aja ya. By PBI 2021. Ya gitu aja, Miss. Ya. Anda tuh punya nama ini nggak sih? Punya nama angkatan nggak sih? Nggak punya ya? Nah, food for thought. Nanti bikin nama angkatan ya. Nama kelas kita kelas ini, Miss, kelas Serigala. Serigala. Kenapa kelas serigala? Karena Lesti sering lapar, Miss. Jadi kayak serigala. Jahat banget. Gagak generation. Ya, Raven gagak itu dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut dulu ya. Ini kita tinggal 6 menit soalnya. In addition, we have... Nah, jangan in addition di awal paragraf, teman-teman. Kalau mau... After offering you good... Apa ya? Good K-drama to watch, we have recommendation for various types of films. Oh, ini kan filmsnya the best films katanya. Kita konsisten aja ya. For of the best films, especially with the outstanding acting skills of the actors and handsome and beautiful characters. Aduh, kayaknya kalau film tuh nggak perlu ganteng cantik deh, acting aja ya, acting skills aja ya. Titik. There are many movie recommendation from Hollywood. Famous Oh. actor bisa, Miss. Gimana? Famous actor. Tambahin jadi ada famous actor gitu. Famous actor, bentar. After, we have recommended various types of the best film, especially with outstanding, Kalau pemeran Weekend Review itu aktor terkenal, Miss. Okay, displaying outstanding acting skills played by famous actor gitu ya. Bener banget, Miss. We have many movie recommendation. Nah, ini redundancy. Ini kan udah we have recommendation. Jadi the movie recommendations are range from range from Hollywood and documentaries. Nggak cuma Hollywood loh, ada K-drama, K-film juga loh. Oh, gini aja deh, the movie recommendation range from various genre aja deh. Range from thriller, drama, comedy. I'm not sure whether it is from thriller, drama, action ada. And will not be less exciting and interesting than Korean films. Sensi banget nih sama K-drama. In our opinion, these films are the best choice. The best that we have curated so far. Gitu aja ya, biar kesannya keren banget. Curious about what kind of film are they? Jangan lupa untuk tanda tanya, tanda seru, tanda titik itu nggak perlu dikasih spasi dulu sebelumnya ya. Are you curious about what kind of films are they? Come on, check out our reviews of our featured films.
Spasinya sebelum tanda seru dihapus. Great. Nah, kita sudah 928 nih. Kita lanjut minggu depan aja kali ya. Soalnya Anda kan ada MK berikutnya. Minggu depan kan UTS. UTS-nya kita finalisasi bagian film ya. Oke? Oke, Miss, siap. Oke. Miss. Rafid nih Western centrism. Oke deh. Nanti kita lanjutnya di minggu depan ya untuk rekomendasi film. Bagi yang belum merasa berkontribusi di esainya, ayo segera berkontribusi karena ini nanti dimasukin ke nilai UTS. Nanti saya akan bikin form siapa mengerjakan bagian mana supaya bisa saya cek input nilainya. Gitu ya. Baik, Miss. Okay, thank you so much everyone for coming and participating in today's collaborative writing activity. Inshallah we will meet again next week for midterm test yaitu finalisasi our collaborative essay, publikasi dan distribution of di essay supaya lebih banyak yang baca hasil tulisan kita. Begitu saja mungkin dari saya untuk menutup perkuliahan hari ini. Mari kita recite ayatul hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much everyone. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.